Nah itu Yeskel pasal apa? Pasal 39 ayat 7. Ini tidak ada berbicara mengenai utus di sini. Iya, memang itu tidak berbicara utusan. Iya, Dalam hanya ayat karena itu, ada kata Yeskel. aku gitu. Di Yeskel di pasal 39 ayat 7 itu nggak mengatakan mengutus, tapi di situ Allah berjanji akan menyatakan, memperkenalkan namanya. Iya memang. Allah Iya. menyatakan diri kepada Bani Israel. Iya, Iya. emang betul. Terus Benar, apa benar, hubungannya kan? dengan Yesus? Nah, tadi kamu mengatakan Yesus tadi kamu mengatakan Bapa mengutus aku kan? Aduh, Bang, saya menunjukkan bukti bahwa Iya. Yesus itu dengar dulu. Ini akarnya dulu. Anda mengatakan Yesus itu maha kuasa ketika dia menjadi manusia. Anda Iya, mengatakan Yesus itu satu roti bisa membagi kepada manusia banyak manusia. Iya. Nah, ternyata pekerjaan itu yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pekerjaan yang membuktikan bahwa dia hanya utusan Tuhan. Bahwa Bapak yang mengutus aku. Lu dengar dulu. Yeskel pasal 39 itu kan Gak ada hubungannya. Yeskel itu menunjukkan Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel. Nah, ada di mana? Pernah? Siapa? Apanya? Tuhan pernah memperkenalkan dirinya kepada siapa? Namanya kepada Kepada siapa? nabi-nabinya yang ada kepada Bani Israel. Juga kepada Yesus, kepada Musa, kepada Abraham. Nenek kakeknya Bani Israel. Kepada Yakub, kepada Elisabeth, kepada Yahya, kepada Zakaria. Allah menyatakan diri kepada mereka. Sebentar, lu dengar. Terus? Di mana Allah memperkenalkan namanya kepada Yesus? Lah, Allah tidak pernah mengatakan namanya kepada Yesus. Nah, kamu tadi sendiri ngomong kayak gitu kan? Ya, Allah menyatakan diri kepada Yesus itu betul. Di mana ayatnya? Di mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus itu bukan utusan setan, dia itu utusan Allah. Dodol. Lu baca Wahyu, lu baca kitab Wahyu. Enggak usah jatuh-jatuh. Kenapa ada kata dodol? Sementara saya enggak nyembah manusia. Sebentar, lu dengar dulu. Sabar, jangan terguncang. Lu dengar. Kamu kasih kick dari sini kamu kalau hujat-hujatan. Nggak boleh hujat-hujatan. Lu dengar. Apa dia mabuk itu, orang mabuk kesian apa. Lu dengar, lu baca Wahyu 22 ayat 16. Iya. Kenapa rupanya surah Paulus ini? Orang di Pulau Patmos ini kenapa dia? Apa Lu yang baca, Anda ingin jajakan di sini? supaya lu bisa mengerti kata Bapa di situ. Iya. Silakan. Bapak dilahirkan Maria gitu maksudnya. Apa yang Anda ingin jajakan dengan karangan orang yang ada di Pulau Patmos ini? Yang Yesus sendiri tidak tahu apa ini Wahyu, kitab Wahyu. Silakan. Apa yang Anda ingin katakan di sana? Aku adalah Alfa dan Omega? Itu? Silakan. Kita lihat siapa yang dodol. Ayo. Betul. Nggak nyambung. Tek tok di dinding diam di. Ingat ya Bang ya. Tadi kita lagi membahas tentang firman ya. Itu adalah kesempatan Abang sebagai seorang Kristen untuk memuaskan diri Anda, menjelaskan ke kami firman yang telah menjadi manusia itu apa gitu loh. Lu udah baca belum? Apanya? Itu yang lu baca itu. Kenapa rupanya ayat itu, dalil itu apa? Apa yang Anda ingin jajakan di sana? Apa yang Anda ingin jajakan di situ? Coba Anda baca. Silakan. Saya yang lebih pintar ini Bang Brun dan Suma.
Yang lebih pintar Silakan. lagi. Aduh, tadi ada Erni tuh, Erni kabur lagi. Yang lebih pintar lah kayak gini. Itu ayat bohong itu. Yesus turunan Daud di mana? Buktinya Yesus turunan Daud. Al-Quran itu kitab bohong. Ini Jangan bang, jangan bang. Kita nggak Lu boleh. mau saya buktiin? Sebentar, nanti kita Ya, buktiin. ya kamu buktikan dulu Silakan, Yesus silakan. keturunan Daud di Nanti- mana? Nanti saya akan buktiin kalau Quran itu bukan wahyu dari Allah pencipta. Yesus keturunan Ya, Daud boleh, di boleh, mana? boleh. Jar. Kapan ada waktu Anda boleh buktikan? Sekarang Anda juga dialog bisa. dengan saya. Sekarang juga bisa. Silakan. Oke, silakan buktikan. Kalau Al-Quran itu bukan firman Tuhan, silakan. Sebentar. Enggak, saya belum bahas itu. Sebentar. Oh, kirain Anda ada ilmu untuk menjelaskannya. Kaget saya, Bang. Aduh. Ada orang Kristen tidak bisa baca Quran, tapi bisa membuktikan Al-Quran bukan firman Tuhan. Wih, Masya Allah, luar biasa. umat terjemahan permanen. Silakan, Bang, silakan. Lanjut yang tadi. Apa yang Anda ingin jual dengan sekarang lu baca Silakan. Wahyu pasal 21 Ya, ayatnya yang Oh. kedua-dua. pindah lagi, bukan Wahyu 22. Wahyu pasal 21 ayat 22. Oh, abang ternyata nggak tahu kitabnya sendiri. Tadi katanya Wahyu 22. Sekarang 21. Wahyu 22 Wahyu 21 ayat 22. Terus Adonai Yerusalem itu apa maksudnya itu? Nggak ada dan aku hubungannya. tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga Stop. anak domba. Berhenti. Stop. Lu Iya. dulu. Nah, Ya. lu udah mengerti kan kata Bapak itu siapa? Ya, Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Bapak itu anak domba gitu maksud. Ya. Itu Bapak ayatnya itu- di depan kamu. Iya, kamu ingin Iya, mengatakan lu baca bahwa itu ayat. Bapak itu ada. Lu baca Loh, ayat itu, lu Kak, baca. Ini ayatmu, ini datamu mengatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Nah, terus Lalu Bapak itu siapa? Anak ya, domba. Bapak itu Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, bait suci itu apa? Bait suci itu dikatakan di dalam ayatmu ini, di dalam kitabmu ini adalah Allah itu sendiri. Terus Emang bait suci Allah itu seperti apa? Lu tahu kok tanyanya kepada saya? kerajaan Allah itu seperti apa? Berlevel itu. Loh, kok ngomong apa Anda ini? Ini pernyataan siapa? Mohon yang lain saya ingin tanya dulu ini teman kita ini. Ini perkataan Yesus atau perkataan siapa? Perkataan Yohanes anak Yohanes. Oke, ini perkataan Yohanes di Pulau Patmos. Akurat mana dengan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini akurat mana dengan perkataan ini? Perkataan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 30 sampai 32. Iya, itu akurat mana? Jawabannya ada pada Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Apa yang diterangkan di situ? Baca kau. Loh, kok saya yang baca? Emang itu kitab? Lu baca situ. Ya kamulah yang baca. Itu kan kitab. Lu baca aja. Lah, kamulah yang baca. Aku nggak ada Bible. Aku yang hafal-hafal aja yang ku tahu. Aku nggak hafal ayat selanjutnya, data selanjutnya. Silakan. Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Ya, baca aja. Ayo. Apa yang dikatakan di situ? Musa juga menjadi Tuhan gitu maksudnya. Kalau kita mengutip ayat ini, berarti kamu harus mengakui Yesus itu sebagai seorang nabi. Atau Musa juga adalah seorang Tuhan. Ini kan dikatakan begini, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Berarti kamu harus percaya Yesus sebagai seorang nabi. Musa itu siapa? Musa kok siapa? Aduh, ngapain nanya soal Musa? Apa hubungannya? Kasih keluar saja ini orang mabuk ini. Musa bila salam. Bani Israel lalu istabu Yeshua lama waktu istabu Yeshua. Bentar, Soeb.
Nah kalau begitu, kalau kamu mengutip ayat ini, tunjukkan bahwa Musa mengakui Yesus Tuhan. Jangan bang, itu ketinggian itu. Coba kamu tunjukkan kepada saya, Musa menulis nama Yesus. Di mana itu? Lu dengar. Lu dengar sih, lu dengar. Coba kamu tunjukkan kepada saya, Musa, kitabnya Musa bercerita tentang Yesus. Namanya Yesus ada nggak di Perjanjian Lama? Coba tunjukkan dulu. Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Al-Maidah 46. Nah, kalau kamu mengutip ayat jangan itu, dulu ke situ. Kamu tunjukkan dulu di dalam Ulangan 18 itu nama Yesus tertulis di mana? Di situ kan seorang nabi. Nah, seorang nabi itu banyak. Iya, itu nubuat. Iya, nubuatan di mana nabi itu mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Iya, membawa umatnya, kemudian memerdekakan umatnya dari penjajahan kejahiliaan. Layaknya Musa membebaskan umatnya dari penjajahan perbudakan itu Mesir. Nah sekarang kamu tunjukkan nabi mana yang mampu membebaskan umatnya dari penjajahan Romawi dan Yunani itu sopo? Nabi-nabi itu menyelamatkan seorang nabi dari tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Berarti siapa yang dibangkitkan oleh Tuhan di sini? Tuhan seorang atau nabi? Nabi. Yesus nabi? Iya, Yesus bergelar nabi. Yesus bergelar atau memang nabi? Yesus bergelar nabi. Bukan nabi? Bukan nabi. Nenekmu kiper. Oh, bukan nabi, tapi udahlah, abang, boleh nggak saya mundur? Yang lain aja, bang. Aku susah napas ini. Oh, lu akan mundur. Lu akan mentok di sini. Saya kalah, saya nyerah. Lu akan mentok. Iya, saya nyerah. Ampun. Daripada saya melawak nanti di sini. Iya, saya nyerah. Udah cukup tahu. Nggak ada ilmu ini mendingan Erni aja tadi itu udah masuk. Ya, nggak ada ilmu. Udah kawan, daripada saya melawak nanti kan Anda sakit. Saya yang lawan kau, saya yang lawan lo. Saya akan tabrak kalau Anda mengatakan Yesus itu nabi atau bukan? Yesus bukan nabi. Yang dibangkitkan itu siapa? Itu seorang manusia yang bergelar nabi. Nenekmu kiper. Nenekmu kita udah sana. Udah kawan, udah. Ini kita berdialog, bukan mau menghujat ya. Kita berdialog untuk mencerahkan umat, baik umat Islam maupun umat Kristen ya. Anda mewakili umat Kristen itu kasihan Kristennya gitu. Anda mengatakan yang dibangkitkan nabi, tapi Yesus bukan nabi, tapi yang dibangkitkan adalah Yesus. Udahlah ya. Itu tinggalkan agama yang membuat Anda kayak begini ya. Nabi itu kan perdalam lagi pemahaman agama Anda dulu. Yang harus didalamkan lagi. Saya ulang kalau begitu, saya ulang. Yang dibangkitkan nabi atau bukan? Saya tanya lagi. Yang dibangkitkan nabi atau bukan? Nabi itu nama gelar apa sih? Enggak, saya tanya samamu. Kamu jangan pakai jurus Paulus. Saya tanya samamu, yang dibangkitkan nabi atau bukan? Yang dibangkitkan itu seorang manusia yang bergelar nabi. Mana ada ayatnya seperti itu? Emang ada kambing bergelar nabi? Kamu pernah lihat ada ayam bergelar nabi? Hah? Kamu pernah ada ayam di rumah kamu bergelar nabi gitu? Selain Paulus? Buta huruf. Lalu Nabi kamu yang buta huruf tuyul. Kau ngajak kasar lagi saya. Saya tanya samamu, itu kitabnya agama Yahudi, kamu plesetin. Sekarang yang dibangkitkan itu siapa? Emang kamu pikir Nabi itu apa sosok apa gitu? Enggak usah kau ceramah-ceramah kayak gitu, berkhutbah ala gereja di sini. Saya tanya samamu, yang dibangkitkan itu nabi atau ayam? Seorang manusia yang bergelar nabi. Oke, seorang manusia yang bergelar nabi. Oke. Ya. Nah sekarang Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Bergelar nabi. Bergelar nabi. Oke. Bapa pencipta langit dan bumi manusia. Bapa pencipta Bapa pencipta langit dan bumi namanya adalah Yesus.
Manusia. Iya. Kamu ditertawakan kan? Nah, ini bukan salah saya. Dengar. Sudah aku bilang saya nyerah. Kamu masih nyolot. Lu dengar dulu. Nah, apalagi sekarang gue mau tanya saya panggil ini bang biar jelas nih bang, si saksi apa nih biar dia jelas nih. Iya, panggil saksi Lu ketawa kita panggil saksi. Udah kawan, ntar kamu jadi bahan tertawaan. Jangan dulu depan. Gue yang akan tabok kalian dengan kitab kalian sendiri. Oh, ya udah coba. Sampai di mana, badut? Baca Quran aja kagak bisa. Saya memang nggak tahu berbicara Arab. Terus ini bukan berbicara Arab, ini berbicara mengenai baca kitab. Memang itu kitab kamu, Saya nggak tahu berbicara Arab, tapi saya paham Al-Quran. Oh gitu. Boleh saya uji, Anda paham Al-Quran atau tidak? Boleh saya uji. Kalau kamu paham, kamu berarti siap untuk ditanya. Kok kamu yang bertanya? Kamu paham Quran? Kamu paham Al-Quran? Saya tanya samamu kawan, jangan ajarin saya kasar. Ntar lagi protes lagi nanti saya sama umat Islam. Ngomong semua itu kasar. Coba saya tanya samamu, Anda ngaku paham Al-Quran? Jangan bertanya. Anda paham Quran? Anda paham Quran? Anda paham Quran? Paham. Oke, saya tanya ya. Bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi. Itu apa maknanya? Coba. Bismillah. Coba saya tanya, saya ulang. Tabarakalladzi biyadihi dengan subhana. Al-Fatihah ayat 1. Bisa dengar nggak? Lu katanya tahu, tapi so tahu Jerry. Anda paham Quran? Tolong tunjukkan perbedaan kata tabaraka dengan subhana, di mana terjemahannya sama-sama maha suci. Kenapa berbeda bunyi? Silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Dalilnya mana? Antara tabaraka dengan subhana itu artinya maha suci. Kok beda? Ucapannya beda, itu apa ilmunya yang Anda bisa jelaskan kepada saya? Coba silakan. tampilkan ayat Qurannya. Nggak perlu, kalau orang paham nggak perlu ditampilkan. Mau tampilkan ayat Al-Quran. Nanti ditampilkan suruh baca nggak bisa pulang. Kamu bohong. Kalau saya tampilkan suruh baca gimana? Iya. Lu tampilkan sini. Suruh baca sih ya. Jadi buta ya, buta Al-Quran. Tampilkan yang nggak ada terjemahnya. Mending mundur kawan ya. Saya kasihan sama teman-teman Kristen yang lain yang di luar. Udahlah, ya belajar aja dulu. Ntar kalau misalnya saya kasar, saya diprotes sama teman-teman. Saya tanya lu satu ayat aja, lu udah nggak bisa jawab. Atau baca. Ya, berarti saya harus belajar kitab saya. Gitu ya kan? Belajar dulu. Sederhana kan? Beda dengan Anda yang mengaku paham Al-Quran kan gitu. Hadis ayat 1. Coba bacain dong. Tuh, lu baca tuh. Coba baca dulu. Amat terjemahan mulai panik. Baca tuh. Karena di kampung saya kalau baca orang perterjemahannya dilempar rumahnya tengah malam. Iya. ajaran baru. Kalau terjemahan dia baca terus. Udah ya kawannya, mending belajar dulu. Setelah belajar udah paham, baru kemudian kita dialog ya. Daripada lu yang belajar. Jerry. Iya, saya juga belajar. Saya nggak ada henti-hentinya belajar.
Siang malam saya belajar. Coba lu tampilkan QS Yunus ayat 90. Katanya bisa baca Gimana? Al-Quran, baca Al-Quran. Tampilkan ayat apa QS Yunus ayat 90. Apa itu? Surah apa itu, kawan? QS Yunus ayat 90. Surat Yunus. Oh, Yunus. Tampilkan. Tampilkan. Masalah Firaun itu ketika meninggal itu ya. Udah, biarin aja. Suruh baca Arabnya. Ya, coba Itu dia. baca. Ayat 90. Ayat 90, ayat 90. 90. Oh, udah itu dia. Nah, Ya, itu. udah baca. Baca tuh. Silakan. Nah, ayat itu kan kisah di mana Dibaca katanya. Baca dulu, Legion. Nenek Mukiter, orang kanannya itu tahu baca. saya nggak baca itu, saya langsung ke ini. Itu yang berdasarkan. Kau nggak paham Di situ Al-Quran, kan- tapi kau selalu mau ngajarin Di situ dalam Al-Quran. ayat itu Jangan samakan Al-Quran dengan Lembaga Biblos Indonesia, Legion. Indri, coba lu tampilkan terjemahannya. Terjemahannya coba. Enggak ada. Jangan kebiasaan makan terjemahan. Katanya paham Quran. Katanya Iya. paham Quran. Paham Quran atau paham terjemahan? Yang mana yang benar? Terjemahannya coba kamu tampilkan. Kalau cuma terjemahan, anak PAUD pun lebih hatam dari kamu, Legion. Udah kawan. Udah. Terjemahannya mah tampilkan. Sudah sayang, sudah sahabat. Bang Juma. Udah. Namanya siapa sih ini? Namanya Jerry. Namanya siapa? Jerry. Tampilkan terjemahannya. Udahlah kawan Gary ya, saudaraku Gary udah. Tampilkan terjemahannya. Lu kalau pengen mencret, mendingan mencret dulu ya. Setelah mencret baru terjemahannya. Udah. Gitu. Saudara Gary, mending kita bincang yang lain. Lu nggak mau tampilkan terjemahannya. Gua akan sikat lu sama ayat itu. Tapi tadi Anda mengatakan Anda paham Quran, kok larinya ke terjemah? Makanya saya minta ayat itu. Anda paham Al-Quran atau paham terjemahan? Kalau lu mau bicara tentang Tuhan, saya minta ayat itu. Enggak, tunggu, saya jawab dulu. Jawab dulu dong. Lu tadi kan bilang, lu bahas tentang itu kan Tuhan kan. Saya minta ayat itu, lu tampilkan terjemahan. Enggak, saya minta pernyataan Anda. Anda paham Al-Quran atau Anda paham terjemahan? Kalau lu paham Al-Quran, lu belum tentu berasumsi bahwa Al-Quranmu itu murni wahyu dari perkiraan. Aduh, bukan ke situ kawan, bukan. Saya serius nanya, Anda paham Al-Quran atau paham terjemahan? Biar kita dialog. Kalau paham terjemahan, ayo kita bahas terjemahan. Paham Al-Quran atau terjemahan Anda ini? Coba tampilkan terjemahan. Enggak, saya minta Anda jujur. Kalau Anda pahamnya terjemahan, kita bahas terjemahan. Iya, lu tampilkan bahasa Arabnya sama terjemahannya. Tadi katanya paham Al-Quran. Anda paham Al-Quran atau paham terjemahan? Tampilkan aja biar jangan gengsi. Kayak saya, wahai Bang Suma, apakah Anda bisa bahasa Ibrani? Saya nggak bisa, tapi saya sedang belajar. Bahasa Yunani bisa Anda? Saya nggak bisa, tapi saya sedang belajar. Nah sekarang apakah Anda bisa bahasa Quran? Ya, apakah lo bisa bahasa Ibrani? Saya nggak bisa bahasa Ibrani, tapi saya sedang belajar. Oh, bedanya Anda mengaku paham Al-Quran tadi. Berarti lo juga baca Alkitab itu hanya dari terjemahan, benar kan? Lah kan memang kitabmu di Indonesia ini hanya terjemahan. Hah? Emang ada bahasa Ibrani kitabmu di Indonesia ini? Emang Quranmu tuh nggak ada terjemahannya? Lah saya bukan tidak belajar terjemah, tapi saya belajar original teks, lalu kemudian memahaminya dengan terjemahan. Kalau lo mengatakan lo memahami original teksnya, tidak ada umat Islam belajar terjemahan, itu yang perlu kau tahu. Iya, kami umat Islam tidak ada belajar Quran dengan terjemahan, tidak ada. Dari kecil kami diajari baca Quran original teks. Iya, gue tahu. Nah sekarang sebenarnya begini loh, Bang, gak usah gengsi, akui aja, Anda nggak paham Quran, Anda hanya paham terjemah.
Nggak usah gengsi, supaya kita bahas terjemah gitu aja kok, sulit. Kita bahas terjemah atau bahas Al-Quran? Ayo. Hah? Mau bahas kita apa? bahas Al-Quran atau bahas terjemah? Mau bahas terjemahnya apa mau bahas itu apa? Saya tanya abang, kapasitas abang itu mampu membahas Al-Quran atau hanya mampu membahas terjemah? Itu dulu supaya kita sepadan gitu loh bang. Sama aja kayak lo kan, sama aja kayak lo kan. Allahu Akbar. Anda mengaku paham Al-Quran, tapi ternyata Anda tidak paham. Nah, saya minta Anda ngaku Anda mau bahas terjemahan atau bahas original teksnya. Nah, sama aja kayak lo ketika lo malu ini orang. Lo kok jadi sejak kapan saya ngaku paham bahasa Ibrani? Sejak kapan? Iya benar, sama aja kayak gue kan. Tapi abang kan ngakunya paham Al-Quran tadi. Kalau paham Al-Quran, dengar, kalau Anda paham Al-Quran berarti Anda paham ilmu yang digunakan memahami, menjelaskan, menerangkan ya Al-Quran. Iya, itu kalau paham Al-Quran. Makanya gue minta terjemahannya. Berarti Anda nggak paham Al-Quran. Anda hanya paham terjemahan. Berarti lo juga gitu. Nggak paham sama Alkitab, hanya paham sama terjemahan, begitu kan? Karena kitab Anda memang hanya terjemahan, gitu loh bang. Kalau lo mengatakan Jerry, ini aduh bang, Anda terjemahan, tapi lu suruh baca ini dulu. Abang, kitab abang itu tidak menyertakan original teksnya. Jadi kami membacanya cuman terjemahannya. Andai kan ada original teksnya, kami pun baca. Justru original teks Al-Quranmu itu baru pada samanya Utsman. Aduh, kamu jangan susah kali lah kalau orang-orang ini, bang. Kalau sudah sifat sombong yang dikedepankan, dialog itu nggak akan pernah bisa terjadi. Akui aja Anda hanya bisa penerjemahan. Udah, Al-Quran itu adalah original teks. Yang terjemahan itu adalah yang bahasa Indonesia. Itu adalah pemahaman manusia terhadap Al-Quran. Nah sekarang kita mau bahas Al-Qurannya, firman Allahnya, atau perkataan manusianya yang terjemah. Yang mana ini bang? Apakah menurut lo terjemahannya itu salah? Udah. Alamak, ini bukan berbicara mengenai salah atau benar. Ini kita mau membahas kalamullah atau membahas perkataan manusia. Apakah emang kamu pikir Astagfirullahaladzim. Sudah. Kamu lawan anak-anak kecil aja lah kalau kayak gitu. Kembali ke jalan benar banget. Kita nggak level. Mundur aja. Ini tidak usah. Ini orang-orang sama Indri bang. Kasihan teman-teman di sini udah nunggu dialognya, mau ngapain aja ini. Mundur aja. Jelas juga Anda ini ya. Indri, bantu jelasin ke Tritunggal ini Indri. Ada Bang Juman Indri. Jelasin apa bang? Itu kalian apakah Yesus itu adalah Allah? Jelasin. Kalian itu nggak bisa membuktikan apakah Yesus adalah Bapa. Udah di mute aja, di mute ini nggak ada ilmunya. Tolong saya dikasih co-host dong. Dari tadi nggak dikasih co-host Sen. Ini sudah nggak bisa diapa. Karena apa? Pengakuan terjemah dengan Al-Quran aja dia nggak mau ngaku. Susah untuk jadi berarti terjemahan Al-Quran salah dong. Bukan, jadi gini ya saja. Kamu buktikan satu ayat saja, biar diskusi ini berlanjut. Satu ayat terjemah atau Al-Qurannya. Biar Bang Zuma itu punya kepastian mau bahas terjemah Al-Quran. An-Nasihat 24. Bukan. Pindah lagi. Tapi lihat, suruh dia baca. Tadi Yunus, sekarang pindah lagi. Tentukan dulu Anda mau bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan Al-Quran itu dulu. Iya, makanya aku tanya kalian, apakah terjemahannya itu salah? Terjemahan itu tidak salah. Tapi dengar, terjemahan itu perkataan manusia. Sesempurna-sempurnanya perkataan manusia, pasti ada kesilapan di dalamnya. Kalau kalamullah itu tidak ada kesilapan, tidak ada kesalahan di dalamnya. Makanya Al-Quran itu kadang mengalami perubahan
terjemahan, revisi terjemahan. Berarti Itu loh. berarti Apa? terjemahannya salah. Berarti kamu menyalahkan terjemahannya dong. Batasan bahasa Astaghfirullahalazim. Sejak kapan saya menyalahkan terjemah? Saya katakan terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami firman Allah. Begitu loh. Firman Allah ini kan datangnya kepada bangsa Arab, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita bukan orang Arab. Nah, untuk memahami isinya, maka salah satu ilmu yang digunakan adalah terjemah. Ada nahwu Arab, ada balaga, ada i'rab, ada tafsir dan seterusnya. Lu nggak usah pakai ilmu segala. Lu punya ilmu apa untuk membahas Quran? Sini kau. Pakai Bible aja, pakai Bible. Nenekmu kiper lah kau, 7 turunan kau, nenekmu kiper. Indri. Tinggal aja bang, daripada bikin emosi. Udah, umat terjemah kamu nggak usah. Lu nggak bisa berdebat sama saya. Kamu jelasin. Memang nggak bisa. Yesus itu adalah Tuhan. Memang nggak bisa saya berdebat dengan kamu, nggak bisa saya. Ampun, kan dari awal saya bilang saya ampun. Udah guru, kami yang di luar ini yang dengerin jadi geling. Iya, kan udah aku bilang, memang saya nyerah sama kamu dari tadi kan. Aku nggak bisa. Gak ada ilmu itu bang, gak ada ilmu dah. Bang Juma. Iya bang. Izin Bang Juma. Silakan abangku. Pak Herdi tidak mengurangi rasa hormat. Anda itu masih jauh untuk berdialog, apalagi berdebat dengan guru besar kami, Juma ini. Jadi, pertanyaan cuman satu aja. Coba ceritakan Bibelmu itu, sejarah Bibelmu itu aja pun mungkin Pak Herdi ini nggak menguasain. Gitu loh. Bang Jerry, Bang Bapak Rambe. Jerry Pung. Jerry. Ya Pak Jerry, tolong dulu historinya, sejarahnya. Mungkin saya yakinnya dari dialogmu tadi Pak Jerry ini nggak tahu. Kalau tahu, tidak mungkin debat seperti ini. Kalau soal kemampuan, dialog baru kemarin malam kita dialog indah, sangat baik, bagus. Benar. Saya pantau dengan adanya 3, 1 Trinitas, 1 Saksi Yehova, Bang Juma. Dialog itu lancar, baik, bagus. Soal kepercayaan Pak Herdi, silakan kepercayaanmu itu. Demikian juga Bang Juma Muslim. Akan tetapi di sini dialog itu untuk edukasi, mempertebal iman, memperdalam ilmu. Begitu Bang Jerry. Terima kasih Bang Juma. Lanjut. Oke Bang, saya kira kalau belum ada teman Kristen yang lain, kita sudahi dulu. Ada Bang. Utamanya. Meme saya panggil. Kita ganti sesi aja dulu. Jadi kita akhiri dulu, sudah 2 jam lebih. Dulu ya. Oke, silakan.